Meski banjir sudah berulang kali melanda wilayah Kota Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur atau SBT, namun hingga kini penanganan secara permanen belum juga terrealisasi. Padahal Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat mengaku sudah mengusulkan sejumlah proyek pembangunan tanggul dan perbaikan drainase di titik-titik rawan sejak beberapa tahun terakhir. Dalam hal ini, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Konstruksi BPBD SBT Ahmad Suyuti Pawai mengatakan bahwa pihaknya sudah berulang kali menyampaikan usulan tersebut ke pemerintah pusat maupun daerah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Haliyudin Ulima. Rekan Haliyudin, silakan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Alinda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Haliyudin Ulima melaporkan langsung dari Kota Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur bahwa sejak hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Bula di Kabupaten Seram Bagian Timur pada Selasa malam menyebabkan sedikitnya 5 lokasi di Kota Bula turut terendam banjir. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Konstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, Ahmad Suyuti Pawai mengatakan banjir itu terjadi akibat curah hujan berintensitas tinggi yang mengguyur selama hampir lebih dari 2 jam. Adapun lokasi yang terdampak banjir meliputi kawasan Bula, kemudian ada Kampung Wailola, Desa Lemumir, Desa Sisar, dan kawasan Tansi Ambon, Tribuners. Dari hasil pendataan BPBD saat ini sedikitnya 28 kepala keluarga sempat mengungsi akibat air yang masuk ke rumah-rumah warga. Masing-masing diantaranya 7 kepala keluarga di Kampung Wailola dan 21 kepala keluarga lainnya di Kampung Lemumir. Meski begitu, Sayuti menjelaskan bahwa pengungsian tersebut hanya bersifat sementara. Begitu air mulai surut, warga langsung kembali ke rumah dan beraktivitas sebagaimana biasanya. Sementara dari 3 lokasi lainnya di Bula, Sesar, dan Tansi Ambon, banjir hanya berupa genangan air tanpa menyebabkan warga harus mengungsi. Menurut Sayuti, cuaca ekstrim yang terjadi menjadi peringatan dini bagi masyarakat agar tetap terus waspada, menyusul potensi banjir susulan terutama bagi warga yang bermukim di wilayah rendah dan dekat dengan aliran sungai Tribuners. Ia mengimbau masyarakat agar terus memantau peringatan dini cuaca dari BMKG khususnya saat hujan turun di malam hari. Menanggapi kejadian itu, dirinya mengakui bahwa usulan proyek penanganan banjir secara permanen sebenarnya sudah diajukan oleh pihaknya. Di antaranya berupa pembangunan tanggul, perbaikan drainase sebenarnya sudah diajukan beberapa tahun lalu, namun hingga kini realisasinya belum juga dieksekusi, terutama karena keterbatasan anggaran dan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah setempat. Meski begitu, Tribuners BPBD bersama Satpol PP telah turun ke lokasi pasca banjir untuk melakukan pendataan, kajian cepat, dan pembersihan rumah warga yang terdampak. Dari Kota Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Haliyudin Ulima melaporkan kembali ke studio. Jadi kejadian bencana yang terjadi pada hari Senin malam kemarin itu dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi, kemudian yang terjadi sejak kurang lebih 2 jam ya, kurang lebih 2 jam yang berdampak pada beberapa lokasi-lokasi yang setelah banjir itu kemudian kami turunkan tim ke lapangan untuk melakukan kaji cepat dampak kerusakan dan kerugian akibat bencana itu pada 5 lokasi, yaitu di Desa Bula, Desa Kampung Wailola, Desa Lemumir, Desa Sesar, dan Desa Tansi Ambon. Jadi ada 5 lokasi terdampak. Nah, dari 5 lokasi ini kemudian tim TRC melakukan pendataan. Ada beberapa kakak yang sempat mengungsi, yaitu di Kampung Wailola itu ada 7 kakak yang mengungsi. 7 kakak yang mengungsi di Kampung Wailola, yang kemudian di Kampung Lemumir itu ada 21. Jadi ada 28 kakak yang mengungsi. Nah, dari 28 kakak ini mengungsi itu dia mengungsinya itu cuma dalam waktu tertentu saja. Jadi tidak sampai berhari-hari begitu. Maksudnya dalam beberapa, dia mengungsi karena waktu itu ada genangan air di dalam rumahnya, kemudian dia mengungsi ke rumah tetangga saja. Oh, siap. Sehingga untuk melakukan langkah-langkah penanganannya juga tidak terlalu dibutuhkan begitu, karena melakukan aktivitasnya juga tidak terganggu secara signifikan gitu. Pak, kalau di 3 lokasi lain itu gimana Pak? Yang mengungsi atau bagaimana? Oh ya, kalau untuk 3 lokasi yang lain itu
tidak sampai mengungsi karena cuma ada genangan-genangan biasa. Kemudian karena cepat sekali hujan itu berhenti, dia tidak cukup sampai 5-6 jam seperti itu berarti sudah terendam sekali itu. Tapi karena cuma sekitar kurang lebih 2 jam, jadi tidak terlalu genangan yang cukup signifikan sehingga masyarakat juga masih tetap mengendalikan kondisi. Kalau langkah yang sudah diambil apa Pak dari dinas terkait? Langkah-langkah yang telah diambil, yang pertama setelah kami mendapat laporan itu, kemudian paginya kami turunkan tim TRC ke lapangan untuk melakukan pendataan di lokasi-lokasi terdampak untuk kami laporkan ke BNPB dan kami laporkan ke Pak Bupati sebagai atasan langsung untuk bagaimana bisa mencari solusi dan mungkin langkah-langkah penanganan yang selanjutnya. Itu mungkin bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Terus yang berikut ada teman-teman dari Satpol PP melakukan pembersihan perumahan penduduk yang tergenang air, sehingga pada saat itu juga aktivitas masyarakat juga kembali normal. Pak, kalau untuk pemberian bantuan begitu ada tidak yang untuk warga yang terdampak kira-kira? Ya, kalau untuk pemberian bantuan itu tadi maksudnya kita sudah melakukan pengkajian, kita sudah turun mendata, tetapi dari sisi prosedur kami, dari sisi penilaian kami untuk bantuan itu bantuan apa? Ini yang perlu dulu dibantu. Kalau bantuan sembako kan dia juga masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi sepanjang masih normal lah. Siap. Jadi kalau untuk bantuan selimut atau dan sebagainya kan masih bisa lah, masih normal lah seperti itu. Pokoknya Cesar mau pilih dulu sana itu. Bantuan dulu kasih bantuan bantal berenang. Iya, supaya orang berenang ke sana. Selamatkan diri. Kok, apa dia pesan deh? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.